Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li Sayyidil Arabi wal A'jam wa hadiyatan lil muallifi wa masyayikhina wa usulina al-kiram wa li futuhil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta 'an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta 'an jahlihi. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada'an naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amina. Qala wa an Abdirrahman ibn Abzah wa Abdillah ibn Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Satu riwayat hadis melalui jalur sahabat Abdurrahman bin Abzah dan jalur Abdullah bin Abi Aufa. Semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Qala, keduanya meriwayatkan satu hadis. Kunna nusibul maghanima ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kunna adalah kami, nusibu pernah mendapat, al-maghanima harta ghanimah, ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam pada saat tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ya'tina, dan adalah mendatangi kepada kami, ambatun, seorang petani, min ambati Syami, daripada petani Syam. Wa kana, dan adalah ya'tina, mendatangi kami, ambatun, satu petani, min ambati Syami, dari petani negeri Syam. Fanuslifuhum, maka kami melakukan salaf, pemesanan, hum, kepada mereka, fil hintoti, di dalam gandum, wasyairi, dan jelai, wazabibi, dan kismis. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat yang dipesannya itu, wazaiti, yaitu minyak zaitun, ila ajali musamma, dengan waktu yang sudah ditentukan. Kila, maka bertanya Nabi, akana lahum zar'un, apakah mereka punya dari tanaman-tanaman tersebut? Qala, maka keduanya menjawab, ma kunna nas'aluhum zalika, tidaklah kami menanyakan kepada mereka hal yang demikian itu. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengkaruniakan kepada kita dengan beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat wal afiyah,
Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian hadis ahkam kita yang masih berbicara tentang bab buyu', bab jual beli, bab muamalah, yang kita masuk kepada 3 pembahasan, yaitu tentang salam, qirad dan rohan. Salam itu transaksi jual beli yang barangnya tidak ada. Rohan itu gadai, dan qirad itu adalah hutang piutang, pinjam meminjam. Nah, hadis yang kita baca barusan masih berkaitan tentang salam. Sebagaimana yang sudah dipaparkan pada pertemuan yang lalu, kalau yang namanya jual beli itu harus ada penjual, harus ada pembeli. Ada barang yang dijual dan ada uang yang menjadi nilai tukar. Kalau salah satu daripada keduanya tidak ada, maka tidak dianggap sah jual beli tersebut. Jadi kontan, saya jual, saya beli, saya serahkan uang, saya terima barang, qobed, saya salaman, itu jual beli yang islami. Kalau salah satunya tidak ada, tidak diperbolehkan. Tetapi dalam hal urusan yang baru saja dijelaskan, ada sesuatu pengecualian yang disebut dengan akad salam. Apa akad salam? Seseorang yang membeli barang tapi barangnya belum ada. Nah, dalam pembelian ini ada 2 jenis. Ada yang disebut dengan salam, ada yang disebut dengan istisna. Ini beda. Kalau salam ini kita membeli sesuatu barang, barangnya tidak ada, tetapi kita membayar full di depan, free order gitu. Baju nih, gamis, ukuran sekian gitu, kita bayarnya langsung di depan, cash kita bayar. Ini namanya salam akadnya. Barangnya tidak ada. Maka dalam akad salam ini 3 syarat harus terpenuhi. Pertama, barangnya barang yang halal. Barangnya barang yang syar'i. Apa contohnya? Kita beli baju gitu, jas. Dikasih tahu kriterianya, ukurannya XL, pinggangnya segini. Ukuran kita banget nih, tapi belum dibikin. Kalau kita bayar dulu dengan sistem pre-order, baru dibuat, bayar langsung, maka ini namanya akad salam. Barangnya halal. Yang kedua, bayarnya tunai di depan. Yang ketiga, ada tempo waktu yang ditentukan. Maka ini adalah namanya akad salam. Tapi kalau bayarnya setengah dulu atau dicicil, namanya istisna. Jenisnya sama dengan salam. Bedanya cuma di pembayaran saja. Maka yang contoh istisna itu adalah pembelian rumah KPR tuh, yang kreditan tuh. Itu kita baru dikasih gambarnya saja tuh. Ketika kita proses di bank, kita mau beli rumah seperti itu, baru dibuatkan, kita bayarnya mencicil. Ini namanya akadnya istisna. Barangnya hukumnya syariat halal, bayarnya boleh dicicil. Yang ketiga, ada jangka waktu. Berapa nih nyicil KPR? 15 tahun. Ini boleh nih. Akadnya sama seperti salam, tapi namanya istisna. Bedanya apa? Kalau istisna itu bayarnya bertempo. Kalau salam itu bayarnya langsung di depan, full semuanya. Ini free order begitu. Berapa barang yang ditawarkan itu di Shopee? Sekian, 1 juta. Kita bayarnya 1 juta di situ. Nanti diberitahukan uangnya sudah dikirim 1 juta, dibuat bajunya. Dan ini adalah bentuk bagaimana syariat Islam memberikan kelonggaran kepada seseorang untuk mencari nafkah. Dulu ada orang yang bisa membuat sesuatu
tetapi dia nggak punya dana, dia nggak punya uang. Ada orang yang punya harta tapi nggak bisa mutarin duit, itu ada tuh. Ini ada nih orang, jangankan punya duit, nggak punya duit aja bisa berubah jadi duit. Itu contohnya Abdurrahman bin Auf itu. Orang yang paling kaya raya. Di Mekah kaya raya, di Madinah kaya raya. Waktu dia tinggalin hartanya di Mekah, hijrah ke Madinah, dia cuma tanya pasar di mana pasar. Datang dia ke pasar. Tanpa modal dia bisa jualan di situ. Dengan sistem apa? Salam dulu. Pak, boleh nggak saya ambil barangnya, nanti sore saya bayar. Boleh, diambil sama dia. Dia bikin, dia jual. Karena teknik dagangnya bagus, tanpa modal jadi pengusaha besar. Ini Abdurrahman bin Auf. Tapi ada orang yang punya uang tapi nggak bisa diputerin gitu. Bingung gitu. Dapat pensiunan kan 2 miliar tuh. Bingung dia nih buat apa ini. 2 miliar kan ya, bener ya? 2 miliar, dia bingung buat apa. Akhirnya beli mobil ini, beli rumah ini. Dia nggak manage itu. Waktu tinggal 250.000 di rekening baru pusing dia. Makanya stroke jadinya. Kenapa? Dia nggak bisa manage uang. Nah, ada orang yang begitu, maka diajarin akad salam. Orang kampung datang, Bang Anggi, antum kan kerja, nggak punya waktu di rumah. Saya di rumah punya lahan nih. Saya lihat kan Bang Anggi kan suka jual beli cabai tuh di rumah, bini jual sayur. Daripada beli di orang, beli di saya aja bagaimana? Saya tanamin cabai nih Bang Anggi nih, saya tanamin cabai. Nanti saya jual cabai ini sama Bang Anggi dah, kita hitung berapa kilo. Jadi modalnya dikasih tuh, nih dah. Bukan pinjam, akadnya salam, uangnya dikasih. Berapa? Anggaplah beliau ngasih 2 juta, itu dapatnya 2 karung. Nanti waktu dia belikan tanaman padi tanaman cabainya dipanen, ditimbang tuh. Nanti dijualnya cuma ke Bang Anggi doang. Boleh. Itu namanya nolongin orang. Nanti Bang Anggi belinya lebih murah, tapi bisa menghidupi kehidupan orang. Ini namanya akad salam, boleh. Nah, ini pernah terjadi kepada 2 orang sahabat Nabi, namanya Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Aufah. Dua-duanya ikut perang sama Nabi dan mendapatkan harta rampasan perang, namanya ghanimah. Jadi Nabi kalau berperang, siapa yang menang, maka barang-barang yang dibawa oleh musuhnya kalah menjadi rampasan perang. Maka ketika sudah mendapatkan rampasan perang, bagi umat Nabi Muhammad, rampasan itu boleh dimiliki, dibagi-bagi oleh Rasul sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan jabatannya masing-masing. Yang perangnya bawa kuda dengan perang jalan kaki itu jatahnya nggak sama. Perangnya yang bawa panah dengan bawa pedang jatahnya nggak sama. Nabi yang atur semua. Nama hartanya namanya ghanimah. Dibagi-bagi tuh. Kamu dapat ini, dapat ini. Kalau sebelum umat Nabi Muhammad, kalau habis perang hartanya nggak boleh diambil. Harta rampasan pelangnya dikumpulkan di tengah satu tempat, di tengah sawah dikumpulin, nanti diserahkan kepada Allah, disambar sama petir, hilang hartanya. Tapi umat Nabi Muhammad enggak. Kata Allah, boleh dipakai, boleh dimiliki, harta rampasan pulang boleh diambil. Dibagi-bagi sama Nabi. Nah, 2 orang sahabat ini bingung, uangnya mau ditaruh kemana ini harta rampasan perang. Maka tiba-tiba datanglah petani dari negeri Syam yang dia menawarkan jasa seperti itu. Udah Bang, daripada antum bingung kan repot nih, antum perang mulu. Udah uangnya saya bawa ke Syam aja, ke negeri Syam Syria. Nanti saya bikin tanaman-tanaman. 1 tahun antum kasih duit kepada saya, nanti antum bisa nikmatin tanaman-tanaman. Apa saja, bisa gandum, bisa kismis, bisa jelek. Pokoknya beres semuanya. Nanti kalau sudah tumbuh semuanya buat antum. Artinya saya jual cuma ke antum dengan harga yang antum kasih ke saya. Setuju? Udah dikasih. Sepakatlah mereka. Gak lama ditanya sama Nabi gitu. Abdurrahman, uangnya kemanain gitu. Ya Rasul, uangnya kami berikan kepada petani di negeri Syam yang menanam ini dan ini. Kata Nabi, memang waktu kau kasih uangnya sudah ada barangnya belum? Maka mereka mengatakan, ya Rasul, kami gak nanya hal itu kepada mereka. Artinya Rasul tidak melarang transaksi yang demikian. Gak apa-apa, ya udah silahkan.
malah nolongin orang-orang petani negeri Syam yang tidak punya modal sehingga punya modal untuk bekerja. Ini namanya akad salam. Jelas tuh diperbolehkan. Pertama, barangnya inden tapi sesuatu yang halal. Kalau yang haram nggak boleh. Yuk 2 tahun saya bikinin whisky yang enak, anggur zabib yang enak, dipendam dulu di bawah tanah. Semakin lama dipendam di bawah tanah, wanginya lebih enak, rasanya lebih kuat, harumnya lebih kuat. Haram nih. Tapi kalau proses pembuatannya ada waktunya, boleh tuh. Udah sini saya buatin dah sayur asem jengkol bewe. Tahu nggak jengkol bewe? Pernah makan nggak sayur asem jengkol bewe? Jadi jengkolnya itu dipendam di bawah tanah dulu. Tendam bawah tanah supaya apa? Supaya keluar jamurnya itu. Kayak jamur-jamur apa? Kayak semacam akarnya gitu. Ntar dibuang, akarnya dibersihin, wanginya luar biasa. Kasih potekan kecil, cemplungin ke dalam sayur asem. 1 potekan saja, 1 panci bisa wanginya enak banget. Nah jadinya di sayur asem Abeng tuh, tetangga dekat saya punya pesantren tuh ada tuh sayur asem Abeng. Itu sayur asem jengkol bewe namanya. Jengkolnya kecil tapi wanginya bisa 1. Itu mahal itu. Kenapa? Yang lama nanam jengkolnya. Jengkolnya ditanam 1 tahun lebih. Wanginya enak banget itu. Kalau kita usahanya yang halal diperboleh. Yang kedua, kalau bayarnya di depan full, itu namanya akadnya akad salam. Tapi kalau bayarnya bertempo, kita mesan, itu namanya akadnya istisna. Yang ketiga, ada waktu yang ditentukan. Nggak boleh dalam akad jual beli seseorang nggak menentukan waktunya, nggak boleh. Harus ditentukan waktunya. 1 tahun atau 2 tahun. Selayaknya barang itu jadi. Kalau orang buat baju yang paling bagus, itu paling lama waktunya cuma 3 bulan. Nggak ada orang bikin baju 1 waktunya sampai 1 tahun, nggak ada. Artinya kelayakannya kita lihat. Kalau nanam memang lama nanam. Apalagi nanam sesuatu yang jarang sekali terjadi. Kalau padi setahun bisa 3 kali panen. Tapi kalau nimbulin sesuatu yang baru, susah. Ini ada stek pohon, bagus begini-begini, tumbuhnya 1 tahun. Nah kalau kita menungguin boleh. Itu yang namanya kurma Nabi itu, ajwa itu kurma yang gosong tuh. Asal muasal ajwa itu kan kurma hitam ini Nabi ditantang gitu. Ditantang sama orang kafir Quraisy buat nanam pohon kurma. Tapi sama orang kafir Quraisy, kurma bijinya yang mau ditanam itu udah dibakar sama orang kafir Quraisy. Tujuannya apa? Supaya tumbuhan yang ditanam sama Nabi nggak hidup. Kenapa? Bijinya dibakar. Tapi Nabi dikasih tahu sama malaikat Jibril, itu hati-hati Muhammad, biji yang mau kau tanam itu sudah dibakar. Tapi kata Allah, udah tanam aja, serahin sama Allah. Karena bijinya sudah dibakar, ditanam sama Nabi, didoain sama Nabi, disiram sama Nabi, tumbuh tuh kormanya. Cuma karena bijinya dulu pernah dibakar, kormanya berubah jadi lebih hitam. Ajwa itu menghitam namanya. Jadi kurma ajwa itu dulunya bijinya dibakar. Nah, sekarang jarang tuh kurma coklat semua. Hampir semuanya lihat, kurma itu coklat, yang hitam cuma ajwa doang. Mejol itu coklat, artinya coklat semua. Yang hitam ini jarang. Nah, waktu kita pesan yang hitam, oh belum ada, saya tanam dulu, butuh waktu setahun, itu boleh. Yang penting ada waktunya. Tapi kalau tidak ditentukan waktu dan harganya, tidak bisa jadi barang pesanan. Bisa dipahami di sini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadis melalui jalur sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepada beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengingatkan kepada kita, man akhadha amwalan nasi, siapa orang yang mengambil harta daripada saudaranya, yuridu ada'aha, dan dia berkehendak untuk mengembalikannya, adallahu anhu, maka Allah akan memudahkan dia untuk menunaikannya. Waman akhadhaha, dan siapa orang yang mengambil harta daripada saudaranya, yuridu itlafaha, tapi dia punya keinginan untuk tidak mengembalikannya,
atlafahullahu ta'ala, akan membuat kerusakan kehidupan bagi dirinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadisnya sifatnya umum. Bisa hadis ini berkaitan dengan hutang piutang. Saya nih susah banget nih kalau pinjam duit sama Bang Odi nih. Wah, daripada saya pinjam, bagaimana ya, saya akalin gitu, minta nggak dikasih, ini nggak dikasih, udah saya pinjam aja dah Bang, saya pinjam nih, dan sekali saya pinjam seumur hidup saya nggak pinjam lagi dah. Berapa Ustaz? Udah 1 juta aja, udah saya kasih, ini minjem seumur hidup sekali ya. Iya, tapi dalam hati saya pinjam ini nggak bakal saya balikin. Kenapa? Udah pelit banget nih orang, saya udah niat nggak mau mengembalikan duit itu. Maka apa? Waktu saya pinjam, uang itu nggak jadi manfaat dan Allah bikin rusak hidup saya sehingga saya nggak bisa ngembalikin. Kenapa? Dari awal saya nggak punya iktikat baik untuk mengembalikannya. Tapi kalau orang pinjam karena butuh, mengambil harta orang lain dengan jalur yang halal karena memang dia butuh dan dia niat mau mengembalikannya, pasti Allah bikin mudah buat dia untuk bisa mengembalikan. Cuma masalahnya mau nggak kita ngembaliinnya. Sebenarnya uangnya udah ada nih, tapi rasa-rasanya malas banget ngembalikinnya. Ntar aja dah, orang gua ngutangnya juga belum nyampe sebulan. Uangnya udah ada nih. Nah ini yang sering lewat buat kita. Sehingga apa kata Tuhan? Bayar, jangan ditunda. Sama seperti orang yang mau pesan barang nih. Salam tadi. Kalau ada orang pesan sama kita Bang Ipul, dan kita niat ingin menunaikan, ya Bang Ipul tolong cariin jam dong yang apa namanya, jam Jepang yang pernah dipakai Hideyoshi Nakata dulu waktu main Piala Dunia 98 tuh, cariin dong jam itu, saya pengen banget gitu. Kata Bang Ipul, ada barangnya itu, bisa dirakit lagi dan memang dulu pernah ada, biayanya sekian gitu. Berapa Bang Ipul? Ya 1 juta atau 2 juta. Sampai kapan barangnya? Saya hitung-hitung, saya tanya kalkulasi, nyampenya 1 bulan. Ya udah setuju. Nah Bang Ipul memang niat dalam hati gitu, memang mau nolongin, memang mau jualan. Sesusah apapun pasti dapat barang itu. Waduh Pak, tadinya mah susah banget dapatnya. Alhamdulillah nih ada 1 orang yang jual, pasti dipermudah. Tapi kalau bilang gini, dapat syukur, nggak dapat ya udah gitu. Atau kita bilang, udah dah kali-kali kita nakal bintang 1, udah nggak apa-apa. Hancur usaha kita. Kenapa? Ada dalam hati kita tidak mengembalikan sesuai dengan apa yang dipesan oleh saudara kita. Nggak boleh. Atlafa itu dihancurkan kita. Bukan cuma di situ doang, usaha kita nggak maju. Jangan tuh. Kalau kita nih, kalau istri saya nih kalau lagi ngomel-ngomel, nih besok ini 9, ntar malam dia masih ngomel-ngomel 10 namanya. Wah itu ngambeknya itu saya nggak ngerti, random gitu. Katanya dikirim parfum ada handphonenya, ternyata nggak ada, udah wanginya nggak enak gitu. Saya nggak ngerti itu apa. Jadi di live itu ada yang buru-buru, kita pesen barang, siapa yang cepat di screenshot, nanti dia dapat parfum harga 100.000 dengan hadiah handphone. Jadi dia mau handphone merek apa, jebret kayak merek apa kayak, yang penting kan handphone. Semurah-murahnya handphone baru kan di atas 400.000 kan. Pikiran dia keluar 100.000 dapat handphone kan lumayan nih gitu. Dikirim nggak sesuai, wanginya nggak enak, itu komen panjang gitu, udah mati. Bisa bikin puitis panjang banget itu, udah jangan beli. Nah ini, nah kekecewaan itu tuh yang orang jual live biasa-biasa aja, itu nggak lama hancur ya. Kenapa? Lu nggak menjual sesuatu yang orang inginkan. Nggak. Ayo saya ada nih parfum bagus begini, buatan ini yang mau pre-order, boleh, silahkan. Barangnya di Cina, sering orang ngirimin barang dari Cina. Tapi kalau dikirimnya sesuai dengan keadaannya dan niat kita memang mengadakan, dipermudah. Tapi kalau dari awal kita sudah nggak niat, apalagi memang niat tidak mau mengembalikan, dihancurkan. Uang yang tadi kita ambil nih, baru banget kita pakai sedikit, anak kita ditabrak, anak kita ditangkap polisi, sehingga nggak bisa kita nikmatin. Niat kembaliin nggak ada sama Tuhan dipersulit, keadaan kita malah menjadi semakin sulit. Nggak boleh. Hadis ini umum. Maka kita kalau punya sangkutan sama orang lain itu hati-hati, nggak enak kita. Buru-buru pengen balikin dan minjem benar-benar butuh kita, benar-benar nggak ada. Tapi niat dalam hati, ya Allah, tolong
mudahkan saya buat ngembaliin ini. Waktu sudah ada, walaupun minjemnya 1 bulan, balikin. Bilang gitu, saya gajian itu tanggal 2 sampai tanggal 10. Kita bilang, dari margin tanggal 2 sampai tanggal 10, insya Allah saya ganti. Ala kuli hal, pinjam tadi pagi, sorenya kita dapat uang nih, tanpa terduga. Maka sore itu kembaliin. Kenapa? Waktu kita punya niat, Allah senang, langsung dikasih sama Allah. Jangan ditunda. Nanti aja dah. Ini mungkin Allah kasih tambahan buat saya, nanti saya ganti tanggal 2. Salah ente. Itu salah. Itu yang makanya nggak bayar, bayar jadi pusing dia. Berkilah sana sini, ngomongnya begini. Nah, ini yang bikin masalah. Sekali kita selamat dari satu lubang, nggak mungkin kita bisa terusan berlari selamat dari lubang-lubang yang lain. Karena ketika dia berbohong, galian lagi. Dia berbohong, galian lagi. Semakin kecil dia buat selamat. Kenapa? Galiannya semakin besar. Jangan. Kata Tuhan, apa saja yang mau usaha pre-order, apalagi yang hutang piutang, kita harus punya niat untuk mengembalikannya. Insya Allah, Allah berikan kemudahan untuk mengembalikannya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, satu riwayat hadis dari jalur ibunda Sayyidatuna Aisyah, semoga Allah meridhoi kepada beliau. Qultu, Sayyidatuna Aisyah berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ini Aisyah nih manggil suaminya ya Rasulullah. Inna fulanan, Aisyah cerita, ya Rasul, sesungguhnya si fulan qadimalahu, datang ke tempat kita dia, bazun minasyami, membawa pakaian-pakaian yang lembut dari negeri Syam. Ya Rasul, itu ada pedagang tuh datang ke sini bawa baju-baju bagus dari negeri Syam. Falau ba'asta ilaihi, seandainya engkau ya Rasul mengutus kepada seseorang untuk beli baju itu, fa akhadhta minhu thawbaini, maka engkau bisa mengambil 2 pakaian, nasi'atan, yang bayarnya bertempo, nguntang dulu, ila masirati, sampai dengan waktu yang ditentukan. Ya Rasul, baju kamu kan mohon maaf ya kurang bagus. Ini, ayo dong beli baju yang bagus. Nabi kan bajunya itu tambelannya banyak ini. Beli baju yang bagus. Nabi nyenengin istrinya. Beli di mana? Itu ada tuh orang datang itu, pedagang dari Syam bawa bajunya bagus-bagus. Kalau kamu mengutus kepada orang lain, anak buahmu, maksudnya orang yang berkhidmat kepada Nabi datang ke sana menjual nama Nabi, pasti kau bisa dikasih 2 baju atau lebih dengan bayarnya bertempo. Maka bayar bertempo ini diperbolehkan. Nabi ngambil dulu, bayarnya bertempo, namanya kredit. Mau 1.000 sehari, 2.000, nggak apa-apa. Yang penting apa? Barangnya halal, kreditannya jelas, waktunya jelas. Nggak boleh. Bayar nih motor murah Bang Ipul, masih baru ADV 2024 bulan Maret, saya beli 36.800.000. Udah bayarin. Bayar cicil sebulan 200.000. Sampai kapan? Sampai hati saya serak. Sampai hati saya serak. Ya nggak boleh. Hati serak lu kapan? Nggak jelas. Nggak boleh. Harus disebutin 2 tahun. Jadi 24 juta aja cukup. Udah nggak apa-apa. Tapi kalau nggak disebutin nggak boleh itu. Nah, Nabi ini mengajarkan boleh. Tapi apa? Waktu Nabi mengutus faba'asa ilahi famtana'a. Waktu Nabi mengutus, penjualnya itu famtana, nggak mau dia. Jadi penjual Yahudi ini ngeremehin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu saya nggak pernah dengar suara kambingnya, nggak pernah saya dengar suara untanya. Maksudnya apa? Dia kredit bayarnya pakai apa? Gitu. Ini orang saking menghinanya Nabi Muhammad. Di luar konteks itu kita pengen memberitahu kan di sini, inilah namanya yang disebut dengan sifat kemanusiaan. Nabi itu punya sifat jaiz. Jaiz itu adamul basyariyah, sifat kemanusiaan yang ada pada diri Nabi yang tidak merusak martabat kerasulan Nabi. Dan sifat adamul basyariyah ini ada 3 nih. Ini yang harus kita bisa bedakan. Yang pertama sifat jibilah namanya. Jibilah itu sifat perbuatan Nabi yang tidak ada kaitannya tentang agama, yang sifatnya kemanusiaan. Nabi makan, Nabi minum, ini Nabi sakit, Nabi lapar, itu Nabi pernah. Kenapa? Karena Nabi juga manusia.
Termasuk Nabi pernah mau ngutang kagak dikasih nih. Pernah Nabi. Jadi bukan ente doang ngutang gak dikasih. Nabi pernah gak dikasih. Tampang lo ngutang gak yakin gue bisa bayar. Nabi aja pernah ditolak. Saya gak pernah dengar suara unta sama suara kambingnya Nabi. Padahal Nabi mau bayarnya bertempo. Jadi kita gak usah sakit hati. Kenapa? Ya memang Nabi juga pernah ngerasain ditolak. Pulang utusannya Nabi nggak dikasih, ya udah nggak apa-apa. Kaget Aisyah. Dalam hati Aisyah nih orang nggak tahu siapa Nabi nih, nggak ngaruh siapa. Nabi cuma menunjukkan ini nih namanya sifat jabal, sifat kemanusiaan, jibilah namanya. Ada lagi yang kedua sifat kemanusiaan yang disebut bayaniyah namanya. Keberadaan Nabi yang menunjukkan satu hukum bagi umatnya namanya sifat bayaniyah. Nabi menikah, ingin menunjukkan kepada umatnya, menikah itu ada hukumnya. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, tergantung keadaan orang yang mau melaksanakan nikah itu sendiri. Bagaimana tata cara menikah? Nabi jelasin, menikah begini caranya, talak begini caranya. Ini namanya Nabi bayaniyah, keberadaan kemanusiaannya memberikan petunjuk kepada umatnya. Yang ketiga namanya khususiyah, yang boleh dilakukan oleh Rasul dan Nabi yang tidak diperbolehkan bagi umatnya. Nggak boleh, cuma khusus buat Nabi. Apa? Kita nikah batasnya cuma 4, Nabi boleh sampai 9. Ini khususnya, kita nggak boleh ngikut-ngikut. Nah ini yang subur melanggar kekhususian Nabi ini dia. Kenapa? Batasnya cuma 4. Nah ini sifat kemanusiaan. Jadi Nabi juga punya sifat kemanusiaan, mau beli barang, nggak dikasih. Tapi di sini pengen dijelaskan pembayaran secara nasiah diperbolehkan. Mau beli apa saja yang halal diperbolehkan asal ada kesepakatan dan ada jangka waktu kapan lunas dan selesai barang itu. Bisa dijelaskan di sini, bisa dipahami. Nah ini Nabi Muhammad dalam sejarah pernah ditolak daripada mau menghutang pakaian. Kayak kita gitu, wah jangan, dia susah banget. Kalau Nabi bukan sejarahnya, cuma gara-gara dilihat miskin. Padahal akhlaknya Nabi Muhammad SAW tidak ada seseorang yang meminta barang kepada Nabi Muhammad kecuali dikasih sama Nabi Muhammad. Nabi dikasih, orang sulam baju yang bagus buat Nabi karena ngelihat Nabi bajunya sudah kurang bagus, disulamin baju. Pakailah sama Nabi, senang bajunya bagus banget. Ada sahabat senang, saking senangnya paksa ditarik lehernya gitu sampai nyeplak gitu. Saking senangnya, ya Rasul, saya suka baju kamu. Ditarik nih. Maka sama Rasul dilepas bajunya, dikasih nih buat kamu. Padahal Nabi baru banget dikasih. Dikatakan kalau kita sahabat Nabi ngeliat, wah celamitan banget ya, baru banget dikasih. Udah sama Nabi dikasih, dan tidak ada orang yang minta sama Nabi kecuali ditolak. Bahkan dalam sejarah sirah nabawiyah, Nabi sudah baca Bismillahirrahmanirrahim untuk melipur laraknya Nabi yang sudah lama tidak makan. Nabi dapat rezeki 1 kurma dan Nabi sudah Bismillah. Waktu Nabi sudah baca Bismillah mau makan, ada anak kecil narik Nabi, minta, udah lama belum makan, sama Nabi dikasih. Padahal Nabi udah baca Bismillahirrahmanirrahim. Kasih buat Nabi. Sampai anak itu makan buru-buru, Nabi sedih. Sampai Nabi bilang gitu, sekarang kau pergi ke pasar, kau berhutang sana di pasar, bawa namaku. Berhutanglah atas namaku, nanti kalau aku ada duit, nanti aku akan bayarkan hutang itu untuk dirimu. Suruh ambil sama Nabi, hutang sana. Butuhnya apa? Ambil sana, atas nama saya, nanti saya yang bayar. Itu Nabi Muhammad. Pernah satu ketika Nabi dikasih buah, Nabi nggak pernah makan sendirian gitu. Tapi sama Nabi nggak dibagi-bagi, dihabisin sendiri sama Nabi. Sampai sahabat saling lirik-melirik gitu. Tumben Nabi nggak ngelindirin piring gitu. Biasanya nih piring ada lontongnya, ada pastelnya dikelilingin, ini nggak dikelilingin. Dimakan sendiri aja. Udah selesai yang ngasih buahnya, pulang udah. Nabi tahu nih sahabatnya. Nabi bilang, ini jeruknya masem banget, asem banget. Kalau kubagikan kepada kalian, kalian nggak bisa menjaga mimik muka dari rasa asam. Langsung begitu tuh. Saya khawatir orang yang ngasih saya nggak enak hatinya ngasih barang yang asam.
Daripada kalian nggak bisa menahan, lebih baik jeruknya saya habiskan sendiri. Jadi Nabi makan yang asam, Nabi senyum. Padahal asam. Kalau kita kan makan bacot, kita kagak basi nih. Lu Bang Odin, lu beli pastel di mana nih? Pastel apa karet dimakan lawan? Ini kan biar bacotnya orang kita begitu. Enggak. Nabi enggak tuh. Bacotnya enggak kayak orang kita. Makanya Nabi diangkat jadi Nabi karena dia bisa jaga tuh orang enggak malu dimakan. Kalau saya kasih tahu jeruk ini masamnya luar biasa, kau nggak bisa, yang nggak ngomong, nggak bisa ngerubah ekspresinya gitu, pasti kelihatan. Makanya orang sakit hati, kata Nabi saya nggak kasih. Ini Nabi Muhammad. Deh Nabi mau ngutang baju kagak dikasih. Kalau gue hidup gue bayarin tuh. Brengsek banget itu. Cuma kan ini kan bayaniyah namanya. Penjelasan buat kita, Nabi juga manusia muamalah. Mau ngutang kagak dikasih. Jadi antum gak usah sakit hati kalau ngutang kagak dikasih. Jangankan sekelas karyawan, Nabi ngutang kagak dikasih. Kurang aja. Wa an Abi Hurairah taqala, hadis melalui jalur sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepada beliau. Nah, ini bicara tentang gadai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zuhru, punggung binatang, yurkabu, yang ditunggangin, binafaqatihi, maka dengan nafkahnya, dengan biaya perawatannya, idza kana marhunan, apabila dia digadaikan, walabanu dari, dan air susunya, yushrabu, yang diminum, binafaqatihi, dengan nafkahnya, idza kana marhunan, apabila digadaikan, wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabu, dan atas apa saja yang dikendarai dan diminum, an-nafaqatu, berdasarkan dengan nafkahnya. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari. Ini berkaitan tentang rohan nih. Ini ya kredit kepercayaan, makanya ada rohan. Orang yang mau meminjam sesuatu tapi harus ada jaminan, namanya rohan, gadaian nih. Saya pinjam dong uangnya gitu. Boleh, mana jaminannya? Ini namanya rohan. Kenapa? Ini dekadensi keyakinan, degradasi keyakinan mulai berkurang. Karena banyak orang yang niat meminjam tapi tidak mengembalikan. Buktinya mana? Banyak koperasi yang bangkrut itu banyak. Banyak yang minjem kagak ada yang mau bayar. Nah, adalah dalam Islam ini namanya rohan, sistem gadai. Yang perlu dipahamin, yang namanya gadai itu masih milik orang yang meminjam uang. Sehingga barang yang digadaikan haram untuk digunakan. Gak boleh nih. Bang, saya pinjam duit dong 10 juta. Apa jaminannya? Tuh motor saya yang di depan tuh, motor Vario 125, saya jadi nggak dia. Biasanya barang yang digadaikan itu biayanya lebih mahal daripada pinjamannya. Jadi kalau pinjamnya 10 juta, maka barang yang digadaikannya itu 15 juta. Berapa lama antum pinjam? 3 bulan. Oke, kesepakatan. Jelas 3 bulan pinjamnya. Kalau pada saat 3 bulan tidak dikembalikan uang tersebut, maka barang yang digadaikan ini dijual sama orang yang meminjamkan uang. Berapa hasilnya? Maka anggaplah hasilnya 13 juta. Maka yang 10 juta dia ambil, yang 3 juta dikembalikan kepada orang yang meminjam uang. Ini yang benar. Ada waktunya, ada barang jaminannya, ada tempo waktunya. Yang jadi masalah, waktu barang itu dijadikan gadai di tempat kita, maka barang itu bukan milik kita, nggak boleh mengambil manfaat pada barang itu. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Orang dulu, sekarang kan yang dijaminin BPKB-nya ya. Dulu kan kuda nggak ada BPKB-nya. Nggak ada. Kuda lu mana BPKB-nya? Surat keterangan kuda itu nggak ada itu. Kudanya ditaruh. Ingat, kuda ini makhluk hidup. Butuh makan. Kuda ini yang perempuan mengeluarkan susu. Bagaimana nih? Binafaqatihi, dengan nafkahnya. Artinya apa? Kita boleh menggunakan kuda
Kita boleh memanfaatkan susunya sesuai dengan nafkahnya. Satu contoh, ini kuda sehari makannya 2 karung. 1 karung itu anggaplah 10.000, maka dalam sehari makan 20.000 nih yang digadekan. Kalau kita nggak kasih makan, kuda ini mati. Maka kita boleh memanfaatkan barang gadean itu dengan seizin pemiliknya sebatas 20.000 doang. Anggaplah susu 1 kaleng 20.000, kita minumnya cuma 1 kaleng, lebihnya punya pemiliknya. Kalau kita mau pakai sekarang kendaraannya motor, ya kan? Kendaraannya motor nih. Kalau kita nggak belikan dia bensin, maka motor ini mati, rusak. Kita beliin bensin Pertalite 10.000 misalkan. Boleh kita pakai, boleh, cuma sekedar manasin supaya motor ini nggak rusak. Tapi nggak boleh ngambil manfaat motor itu dibawa ke puncak, haram hukumnya. Kecuali ada kesepakatannya. Bagaimana kesepakatannya? Biasanya berapa orang nyewa sepeda motor? Kesepakatannya. Orang nyewa sepeda motor kalau di Cirebon itu sekitar 70.000 sehari semalam. Di Cirebon itu 70.000. Anggap di sini sama 70. Kita pakai motor itu 2 hari maka 140.000. Kurangin tuh perawatan kita beli bensin berapa? 20.000. Anggap 120.000. 120.000 kasih kepada yang punya motor. Orang dia lagi butuh, masa kita manfaatin? Dia butuh, saya gade sawahnya. Sawahnya kita pakai gitu, kita pakai tanam. Udah hancur tanahnya, udah gini, terus dia bisa bayar, nggak bisa dimanfaatin lagi, dosa kita. Jadi yang aman itu barang gadean jangan dipakai. Mazhab Imam Syafi'i keras, jangan dipakai, haram. Kalaupun dipakai sebatas daripada kemaslahatan nafkahnya ini. Sebatas manasin saja, muterin kompleks supaya nggak rusak, atau manfaatin susunya daripada harga pemeliharaannya. Kalau bisa ya nggak usah. Kita lebih baik apa? Jangan. Kalau kita takut dia ngembaliin, jangan minjemin. Lebih baik kita kasih. Pinjam dong bang, berapa? 500.000. Udah, ambil aja duit 200.000. Udah, gua nggak ada nih, 200.000 aja. Lebih aman begitu. Kenapa? Udah niat sedekah aja, nolongin dia. Daripada kita harus mengambil jaminan orang. Sekarang kan orang nggak mau ribet, yang diambil BPKB-nya. Yang diambil BPKB-nya. Padahal kalau BPKB-nya juga dijual, motornya susah juga nyarinya ada. Karena ada juga orang yang motornya udah hilang, BPKB-nya kan ada tuh, di jaminan ada. Jebol tuh, pegadaian tuh. Akhirnya sekarang sistemnya yang mau digadekan, barangnya dibawa dipoto dulu. Karena apa? Banyak orang yang hilang motornya, BPKB-nya disekolahin. Daripada kagak dapat duit, mendingan BPKB-nya dia niat nggak bayar, nih kasus lagi. Makanya orang bikin jaminan. Ini adalah yang berkaitan tentang gadai. Intinya kalau bisa kita jangan sampai menggunakan barang yang digadaikan kepada kita. Walaupun ini dihalalkan dan diperbolehkan sistem gadai ini. Tapi penggunaannya jangan. Kalau kita khawatir tidak bisa menjaga, lebih baik kita tidak minta sesuatu jaminan yang butuh perawatan, jangan. Lebih baik apa? Ya udah, kalau yang gampang ya sertifikat. Tapi kalau nggak ada harus benda mati atau kendaraan berjalan, kita butuh kesepakatan. Walaupun dia boleh bang, pakai aja. Ingat, yang namanya pakai itu buat kebutuhan. Berarti bensin kita yang ngurus, call bengkel kita yang urus. Kenapa? Kita diamanatin buat pakai. Tapi haram kalau mengambil kemanfaatan lebih dari kata pakai. Kita pinjemin lagi. Orang gade sini. Gade sini. Udah selesai nih. Dibikin link. Ayo siapa yang mau Gojek nggak ada motor pinjem sini. Dia sewain lagi. Dosa dia. Orang yang minjem sudah susah, barangnya dieksploitir penggunaannya. Nauzubillah min zalik. Ini adalah beberapa hadis tentang salam dan tentang gade. Kita masih bahas nanti tentang gade dan membahas tentang hutang piutang. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Cukup ya, nanti saya mau ngobrol sebentar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdi
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.